posisi ombak itu naik kan, percikan-percikannya, saya mas, itu apaan sih? Jadi itu dari kayu kayak gini tuh ada sosok nengok kayak gini. Oh iya? Iya, tapi setengah doang. Itu ada pada depan muka sama saya, Pak. Sosok yang sama? Sosok yang sama, yang saya temuin pas lagi berlayar. Itu sama kayak gini. Saya kan teriak, nah gitu. Ada siang-siang pada kejadian itu KKM kan, intinya setelah kejadian dari Masian, dia tuh lari ke belakang, lari-lari. Kenapa, Fer? Dia lagi tidur tuh dicekek. Jadi nyekeknya bukan dari depan, jadi dari belakang. Dari belakang? Dia dicekek, kirain bercanda dari temennya, enggak, dia lama. Dia tolong-tolongan juga, nggak ada yang dengar. Mungkin teman Kelana sering makan ikan, tapi saya yakin teman Kelana tidak pernah tahu ada banyak cerita di balik proses penangkapan ikan. Kali ini kita akan bercerita tentang sisi gelap kapal penangkap ikan. Ikuti terus video ini bersama saya, Cetul, dalam podcast Bau Tanah. Kali ini kita kedatangan tamu. Beliau pernah bekerja sebagai anak buah kapal nelayan. Beliau mengenal seluk-beluk dan cerita di balik proses penangkapan ikan. Langsung saja kita ke narasumber, Mas Angga. Ya, nama saya Angga. Jadi di sini saya mau cerita tentang pengalaman saya nih, Pak. Pas jadi seorang ABK lah, kapal cumi di daerah Kalimantan. Dan mengalami kejadian-kejadian mistisnya, terutama ke saya dan yang lebih fatal lagi ke sahabat saya. Fatalnya itu gimana, Mas? Jadi ada satu mitos yang saya langgar dan ternyata dampaknya sangat besar untuk perjalanan saya berikutnya gitu loh. Dan kalau untuk teman saya yang almarhum ini, ya ada satu kejadian yang sulit dicerna pakai akal dan logika sih. Meninggal temannya? Meninggal. Oke. Bisa ceritain, Mas, mulai dari apa sih yang dilanggar? Memangnya itu daerah apa? Kok sampai ada larangan-larangan tertentu yang ketika itu dilanggar sampai itu merenggut nyawa seseorang? Mungkin bisa cerita urut dulu aja dari awal, kenapa bisa kerja di kapal terus. Jadi ceritanya itu di tahun 2019 nih Pak, tanggal 13 Desember ya saya berangkat. Namun sebelum saya berangkat ke kapal ini saya sebenarnya masih kerja nih di Tebet. Kerja di Tebet, resign sekitar 2 bulan, sempat ngecat temen lah minta kerjaan. Saya ngecat si Dedi, nggak ada kerjaan gitu, masih belum ada, ntar aja kalau ada kabarin. Terus ngechat si Chandra juga sama jawabannya. Jadi ya udahlah, nganggur kayak gitu tiap hari cuma tiduran kan. Tiba-tiba si Fajar ini ngechat saya nih lewat Facebook juga. Enggak, sekarang kamu posisi di mana? Saya di Bogor, Jar. Kenapa emang? Katanya kamu lagi nyari kerjaan nih. Ya emang kamu ada. Ya kalau mau ayo. Kamu kan tahu basic aku di mana gitu. Di laut. Iyalah, emang di mana lagi gitu, Bang. Setelah kayak gitu mikir-mikir lah, di laut kerjanya gimana sih? Masih bimbang gitu loh. Dari Fajar ya udah, yang penting niat aja dulu, ntar masalah yang lain-lain biar diajarin gitu. Saya masih pikir-pikir. Akhirnya ada satu titik di mana ya udahlah nyoba aja dulu gitu. Challenge ke diri sendiri juga gitu. Ya udah Jar, saya mau nih kerja. Kamu di mana emang? Saya masih di Pekalongan nih. Ntar kalau kamu mau beneran, ntar kalau posisi saya di Jakarta, kamu datang ya. Oke, lempar dong WA. Akhirnya WA nih dilempar kan buat kabar-kabaran. Saya sempat nanya ke ibu, kayak, Bu saya mau kerja di kapal, di laut. Boleh nggak? Ya sempat dilarang sih, kayak ngapain sih kerja di laut, di darat aja masih ada, sabar aja.
Cuma karena ya nganggur 2-3 bulan agak bete juga tuh bang. Akhirnya ngomong ke bapak ya, bapak bisa ngeyakinin lah karena mungkin sama-sama cowok ya. Ya udah belajar, coba mumpung masih muda cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Oke, fix deal. Akhirnya 3 hari kemudian si Fajar ini ngabarin lewat WA. Sekitar jam 8 pagi dia ngabarin, "Gak, aku udah di Muara Baru nih di Jakarta, kamu kesini aja." Oh ya udah Jar, ya udah kamu ntar mau kesini naik apaan? Ya paling KRL lah biar deket gitu, turunnya di Angke atau di mana yang deket dari Muara Baru gitu bang. Ya udah saya pamit, packing baju, ya pamit ke orang tua. Saya naik dari stasiun Bojonggede nih, kisaran jam 9 pagi. Saya jalan KRL dari Bojonggede nyampe di Muara Angke itu kurang lebih jam 12-an lah, jam 12 siang. Saya nyampe di situ ngabarin Fajar lagi, "Jar, saya udah nyampe di Muara Angke nih. Kemana lagi?" gitu. "Yaudah kamu nyari ojek online apa gimana, ntar nyampe sini saya bayar." Digituin sama Fajar. Yaudah akhirnya saya pesen ojol. Saya jalan dari Muara Angke ke pelabuhan Muara Baru karena kapal kita di situ. Buat kapalnya ini ya kapal cumi, operasinya juga di Kalimantan yang di situ banyak spot-spot cumi gitu loh bang. Oh, berarti kapal nelayan nih. Kapal nelayan. Oke. Saya di situ, Fajar nunggu di samping jalan tuh dekat dari ya mungkin ketika kita ke kapal itu ya harus ngelewatin 2-3 kapal gitu. Dia nungguin, dia bayar, saya diajak buat ketemu sama kaptennya. Kaptennya kebetulan orang Tegal. Saya naik ke atas, tanyain kan, "Kamu udah pernah di laut belum?" "Saya belum pak." "Mabuk nggak ntar di laut?" Saya bilang, "Ya nggak tahu kan, belum pernah di laut." Saya bilang gitu kan. "Ya udah yang penting kamu niatnya kerja ya ayo gitu." Akhirnya mana KTP? Oh saya kasih KTP. Lagi ngobrol-ngobrol, ada ABK lah. Kita belum kenal semua nih ABK nih, karena banyak yang dari Calo juga. Jadi di kapal ini tuh dari Aceh sama ujung timur Indonesia ada semua nih, semua suku di situ. Saya ngobrol, ya kapten manggil salah satu ABK buat bikin kopi lah. Kita ngobrol-ngobrol di kamar kapten sambil ya cerita-cerita nanti di laut gimana gitu, obrolan-obrolan gitu bang. Tiba-tiba itu ya dari obrolan itu dia ngasih duit itu sekitar 4 juta. Kan kaget saya. "Nih duit kamu." Saya bingung dipegang, ini duit apaan kok 4 juta ya, enak banget gitu, belum kerja udah dapat duit. Pikiran saya gitu. Setelah mikir-mikir akhirnya yaudah Kabur. Ada kepikiran buat, Ada kepikiran, iya, oke. ada kepikiran kabur kali ya, enak udah dapat duit. Ternyata ya enggak sih. Ternyata itu duit buat pancing, buat beli pancing nih, karena pancing kita sendiri. Oh. Beli pancing. Akhirnya di situ saya ngomong Wajar, "Jar, saya mau transfer duit ini nih ke ibu saya gitu." Saya sempat telepon ibu juga kan. "Lah kamu pancing aja belum beli, logistik juga belum ada. Kamu mau mancing apaan di sana?" "Lah emang ini duit buat mancing?" "Iyalah, kalau mau kirim setengah." Saya mikir ya udah, saya kirim 2 juta ke rumah kan. Sisa 2 juta. Malamnya ya diajak dia nongkrong lah, ngopi-ngopi sambil nyari-nyari pancing itu di Muara Angke. Jadi beli peralatan segala macam, logistik dari rokok lah, keperluan kita di laut nanti. Total 1.400.000. 1 juta itu untuk berapa lama di laut? Itu ya kalau kayak gitu 2 bulan doang sih, cuma kan di kapal juga ada. Oh, berarti di kapal udah disediain kayak Disediain, makan, minum, makan segala macam. Jadi ditanggung kapal semua sih. Dari situ malam itu kita beli pancing, taruh lagi di kamar atas. Besoknya ternyata kapal ini lepas tali itu 3 hari lagi. Dari saya datang itu udah Berlayar maksudnya. berlayarnya gitu. Saya kasih kayak gini-gini ya Jar, nongkrong kayak keluar yuk. Ya udah yuk, kita sempet ke ya hiburan malam lah, daerah Royal kan. Kita ke situ tapi ya saya nggak ikut masuk. Nggak ikut. Nggak ikut, jadi nganterin dia. Ketawa ngomong nggak ikutnya. Ya nganterin dia doang gitu, kayak ngapain kan belum tahu. Ini tempat apa tadinya gitu. Karena dia bilangnya nongkrong doang, kirain kayak semalam gitu ke Muara Angke kan. Ini enggak, ke daerah Royal di Pademangan gitu. Kita ngopi-ngopi di situ sambil ya banyak lah perempuan-perempuan kayak gitu kan. Saya mau ke laut, tahu aja dia punya duit banyak kan pelaut. Saya enggak, Mbak. Akhirnya lama malam itu udah balik lagi. Besoknya itu, besok sorenya, berarti kan saya udah 2 hari di kapal. Besok sorenya ada perbakalan. Jadi kita ngangkutin beras, taruh di kapal nih. Mie instan, beras, sayur mayur gitu. Buat persediaan kita di laut ini selama 4 bulan. Kita disantai di situ, ngangkatin. Malamnya juga ngobrol, besok nih kayaknya lepas tali. Udah kita terakhir kayak gini, mendingan kita keluar dulu yuk sebelum ke laut. Saya ngikut aja Fajar. Setelah nongkrong-nongkrong biasa ngopi-ngopi, besoknya itu jam 9 ada pengajian gitu di kapal. Ada tumpeng gitulah, ada orang-orang
ngaji-ngaji gitulah, kayak ya apa namanya pas pesantren-pesantren Ya, gituan. kayak semacam selamatan. Iya, gitu. selamatan gitu. Saya ngeliatin, ngobrol-ngobrol. Akhirnya ternyata kapal saya ini kedatangan ABK Calo. Datang 4, akhirnya setelah pengajian sekitar jam 10-an itu kita mulai lepas tali nih kapal. Total itu 15 sama kapten. 15 orang. 15 orang sama kapten. Kita ninggalin Muara Baru jam 10 siang tuh. Udah agak jauh, saya mikirnya enak banget ya kayak di TV-TV gitu. Jadi kan duduk di belakang. Jadi kapal ke tengah itu ngeliat ke daratan kayak syuting-syuting Trans 7 gitu, jejak petualang, seru gitu. Ternyata nggak seseru yang saya bayangin di awal. Saya masih asik-asik aja ternyata ya di laut. Asik-asik apaan? Lu belum tahu ntar juga ngerti kok. Wah kayak gini doang kenapa sih orang pada nggak ikut ke laut? Itu bang pertama pikiran saya kayak gitu. Setelah ninggalin ke ya mungkin agak jauh lah dari Muara Baru ya, udah di laut, di tengah laut tuh ada namanya Dewa nih, orang Samarinda nih. Naik ke atas bawa pulpen sama kertas. Nih nama lu siapa aja, catetin di sini. Saya nanya ke Fajar, Dar, buat apaan ini dicatetin, Jar? Udah catet aja buat layaran. Layaran itu kita dapat jatah satu orang itu 2 jam buat ngemudiin kapal. Saya bilang di situ, dah gunanya kapten di sini ngapain? Kok kita yang suruh layaran? Ya emang ketentuannya gitu, 2 jam 2 jam. Enak banget jadi kapten, saya bilang gitu. Ngobrol, akhirnya ditulisin, dapat jatah jam pelayaran itu di kisaran jam 4. Kan Fajar di jam 2, kelar jam 4 itu saya nih nyampe sore. Jam 6-an ntar di rolling lagi sama yang lain. Udah awalnya gitu. Mulai kan namanya kita nggak pernah ke laut. Mabok laut dong. Cuma nahan karena gengsi. Saya kan gengsian gitu. Kamu kenapa? Gak apa-apa Jar, kayaknya masuk angin doang ini. Mabok? Enggak Jar. Lu bilang aja mabok. Enggak, udah santai aja, santai. Masih ditahan karena saya baru ditemenin terus nih. Jadi dari jam 2 siang nyampe jam 6 akhirnya 4 jam kita berdua gitu loh. Nggak apa-apa udah santai. Kagak mabuk ya udah, nggak usah gengsi, udah mabuk aja. Kagak Jar, udah Jar, pegang dulu nih. Posisi lagi nyetir. Jadi posisi setirnya itu kayak apa ya? Kayak di Popeye gitu. Yang gede gitu ya? Ya cuma ini segini doang lah diameternya. Di depan itu ada kayak GPS gitu. Jadi kita tinggal ngikutin aja. Jangan sampai keluar jalur gitu loh. Bisa ada ininya, arahnya. Akhirnya Jar, pegangin Jar. Saya keluar nih Pak. Saya keluar, muntah banyak banget di situ. Saya muntah banyak banget kan. Saya naik lagi, turun lagi muntah 3 kali. Muntah. Setelah muntah itu ya Fajar ngomong, udah emang biasa namanya baru di laut ya kayak gini gitu. Dia ngambil ember tuh ke belakang sana minta pinjem gitu. Saya ngambilkan ember pakai tali, ngambil air. Saya suruh minum 1 gayung air asin. Dari situ ngomong, udah nih minum. Lu jangan kayak gitu Jar, jangan ngerjain. Enggak serius. Enggak, saya sempat bilang enggak mau gitu. Kamu pengen muntah lagi enggak? Enggak, ya udah minum. Enggak, lu ngerjain ntar. Saya bilang gitu tuh Pak. Mikir akhirnya dia ngomong kayak gini. Yaudah nih kalau lu minumin ntar masih muntah lagi, iris dah kuping gua. Dia bilang gitu. Setelah saya minum, sengaja maksudnya. Saya minum kan 1 gayung ini asin banget kan. Sengaja mau saya muntahin biar saya bisa iris kuping dia gitu. Jahat. Bercandanya gitulah kayak. Ya akhirnya enggak, udah tuh di hari kedua kan perjalanan kita Kalimantan 3 hari nih. Tapi setelah minum segayung air asin tadi Nggak muntah lagi. Nggak muntah? Enggak. Efek mabuk hilang? Efek mabuknya hilang. Dia nggak tahu sugesti atau karena kita kepercaya. Kadang kita kalau percaya dengan satu hal kayak gini ya bisa jadi nguatin diri sih gitu. Oke. Cuma kebenarannya nggak tahu ya. Iya. Buat teman-teman bisa ini jadi tips kalau mabuk laut, ambil air laut segayung, diminum sampai habis. Oke, diminum sampai habis. Mudah-mudahan mabuk lautnya hilang. Iya. Lanjut lagi. Hari kedua itu ya belum ada kejanggalan. Hari kedua saya dapat di jam 10 siang. Karena kan kita kapal masih jalan terus nih. Sama sekali nggak berhenti, jalan terus. Jam 10 itu ya saya dapat, belum ada. Baru nih di hari ketiganya saya dapat itu malam, jam 9 malam. Fajar dapat jam 7 malam, saya jam 9 malam. Karena udah menguasai medan, dalam arti udah hafal lah dalam mengendarai ini kapal segala macam. Saya ngerokok. Emang dari beberapa hari kemarin saya fokusnya itu ke sebelah kiri. Jadi sebelah kiri itu ada space kotak, itu ada patung Dewi Kuan Yin. Dewi Kuan Yin. Iya. Kepercayaan dari pemilik kapal. Iya. Dari kemarin tuh sebenarnya
nih apaan sih Jar, saya sempat tanya gitu tuh Pak, ini kayak yang di Sun Gokong ya, saya bilang gitu. Dia nepis, kok ngomong jangan kayak gitu, yang jangan bercanda-bercanda, jangan dibercandain kayak gini. Ya elah, orang kayak gini doang. Iya bener kan ini yang di Sun Gokong. Iya udah, lu fokus aja. Akhirnya yaudahlah, marah-marah mulu, udah lu turun aja, gue udah bisa. Saya gitu tuh Pak. Saya lagi kayak gini, setelah yang ngerokok, saya buangnya itu ke yang tadi nih patung. Dewi Kwan Yin. Iya, abu rokoknya. Saya buang ke situ, ngerokok lagi. Fajar naik nih kan dari kamar kapten turun, dia naik lagi bawa kopi. Posisi dia naik, jadi dia di belakang saya, nih kapten tidur terus. Emang kapten tidur, ada TV-nya kan, dia TV Cina gitu kan siarannya. Lihat saya lagi ngebuang abu rokok ke patung ini. Saya kayak gini, saya buang ke sini. Fajar ngomong, "Weh, lu ngapain?" Emang kan Fajar ada di sebelah kanan saya nih. Lah, nggak apa-apa emang, kenapa Fajar? Itu jangan dibuang-buang di situ, bego. Ya nggak ada asbak, masa iya mau di karpet? Wah ngaco lu emang. Lah ada apaan, saya masih giling gitu. Mesti kenapa sih kayak emang ngerasa bersalah kan? Kirain ya emang kayak asbak gitu. Model asbak gitu. Saya buang ke situ. Setelah dia kesel akhirnya ninggalin saya nih. Saya sendiri kan, ada kapten tidur. Saya lagi jarak mungkin ya 4 meter dari saya. Ini kan ini ada kaca nih. Ini kemudi di sini, saya kemudi berarti kayak gini. Ini kaca, di depan itu ada bambu sama kayu sama bendera Indonesia gitu. Kan gelap, jadi keadaan lampu itu matiin semua kalau kita jalan. Cuma lampu merah doang buat nandain ini kapal. Saya lagi lihat posisi ombak itu naik kan, percikan-percikannya, saya mas, itu apaan sih? Jadi itu dari kayu kayak gini tuh ada sosok nengok kayak gini. Oh iya? Iya, tapi setengah doang. Saya belum notice. Oke. Belum kayak, dah apaan? Kirain bendera itu yang saya bilang tadi kan, bendera-bendera yang kena ombak kan, bahasa lepek bisa jadi kan. Saya masih lanjutin, itu kisaran jam 10-an. Saya ngeliatin lagi. Jadi kayu ini sosoknya gini lagi. Cuma nggak full ngeliatin mukanya, enggak. Sebelah aja ya? Iya, kayak ngintip gini. Kan posisi gelap ya, masih merinding ya. Saya liatin lagi, ini apaan sih? Coba saya jelasin kan, maksudnya lebih dekat lagi, ini kaca, kalang kaca sih. Itu sosoknya kayak gini, itu mukanya setengah koreng. Muka-muka Chinese dengan kayak tahun baru Imlek gitu, dress merah, kuning, kayak corak-coraknya kuning, mukanya kayak korengan lah. Entah itu muka kanan, kayaknya sih muka sebelah kiri. Itu koreng semua. Saya kaget kan. Laki atau perempuan itu? Perempuan. Rambutnya panjang, ya itu. Saya kaget, saya puter ini kapal. Kayak kaget lah, shock gitu kan. Apaan itu? Saya puterin kapal. Toran yang di depan sampai jatuh, digear. Kan ada toran air tawar nih, jatuh. Digebrak dari belakang. Jadi kan kamar kapten belakangnya kamar ABK nih. Jadi ABK tuh ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di depan. Goblok, siapa sih yang ini? Saya muter. Itu kalau ketabrak ombak samping, udah. Kebalik kelar. ya Pak? Kebalik semua, kelar. Saking gara-gara takut kan, akhirnya setelah itu saya sempat dimarahin kan. Adalah orang Tegal namanya Kebo, dia ngomong, kenapa? Gak apa-apa, goblok lu bisa gak sih bawa ininya? Saya masih diam, shock kayak, itu tadi beneran gak sih? Setelah itu Fajar naik, dia langsung ngomong ke saya gini, tuh kan, jangan kayak gitu di sini nih kapal. Kalau mau sompral-sompralan di darat mah gak apa-apa, cuma di kapal jangan kayak gini. Saya diem aja. Jam ngemudinya habis, udah nih turun sambil ya bengong-bengong di belakang lah, coba ngobrol, ngakrapin lagi sama yang tidur di belakang. Ada Mas Ian sama Fani, ini kakak beradik. Kenapa kamu? Dia kebetulan orang Pemalang juga. Kamu kenapa? Gak apa-apa Mas, hati-hati kalau di sini. Ya Mas, saya bilang gitu kan. Setelah kayak gitu udah, baru nih besok sorenya kan mulai kerja. Udah nyampe nih, kita nurunin jangkar. Kita mulai operasi dari siang yang ngejahitin pancing. Malamnya itu mulai saya mancing, itu kan kapal panjang kan. Di belakang Fajar, di sebelah sini nih Palembang, si Andika nih saya manggilnya Palembang, saya di tengah. Jadi di tengah ini pas banget sama arah dari kamar mesin. Saya pas bener-bener di tengah kapal. Ada kamar mesin, saya mancing kan, mancingnya kan biasa ini doang. Saya lagi mancing kayak gini, jadi mata ekor saya ini pengen lihat ke kamar mesin terus. Ini kan semua ABK kerja semua nih. Kan kita kerjanya malam. Saya ngeliat kayak ada apa sih? Pengen lihat terus. Saya coba alihin kayak gini. Itu ada perempuan yang kemarin saya lihat di depan. Yang di tiang bendera itu? Iya, cuma dia menggungin saya. Jadi saya takut, saya kayak gini. Jadi
posisinya itu saya biar minggir-minggir biar nggak ngeliat dia. Udah malam itu saya masih mikir, ini beneran gak sih? Apa karena saya capek dan udah ngerasa bosen gitu, bete, akhirnya timbul halusinasi. Tadinya gitu Pak. Saya masih mikir, ini beneran gak? Akhirnya saya cerita ke Mas Ian nih, karena dia lebih tua dari saya kan. Saya cerita di situ. Kalau ngomongin perempuan teriak sering banget. Suara. Kan kita lampunya terang, tapi sosoknya nggak ada, bayangannya doang. Jadi kayak lewat di air gitu, kayak siluet gitu. Oh berarti di air muterin kapal? Iya, sambil suara teriak. Saya pikir awalnya lumba-lumba. Saya pikir di situ kok, apaan? Udah hari pertama kerja ya itu doang. Pas posisi saya kan berangkat tadi tanggal 13 ya, di perjalanan 16 saya kerja di kapal itu selama ya kurang lebih 6 hari lah kerja. Ya sosok-sosok itu ya besokannya setelah malamnya saya operasi kerja, besokannya kan tidur. Jadi tidur itu dari habis makan itu jam 7 pagi, nyampe ntar kerja setengah 5 sore nih, jam 5 sore. Saya lagi tidur, saya tidur di kamar atas. Jadi di samping saya itu jendela, modelnya kayak kandang burung gitu. Saya tidur sebelah kiri, di sini ada si siapa itu? Si Acil, orang Senen nih, orang Jakarta. Sampingnya lagi ada si Daniel. Saya lagi tidur kayak gini. Entah itu mimpi atau gimana, itu saya ngebuka jendela. Kayak hawa panas gitu lah, pengen ngebuka jendela. Pas saya ngebuka jendela itu sosoknya gini. Itu ada pada depan muka sama saya, Pak. Sosok yang sama? Sosok yang sama, yang saya temuin pas lagi berlayar. Itu sama kayak gini. Saya kan teriak. Wah, kaget kan. Si Acil bangun. Apaan sih lu goblok? Berisik banget. Ada setan, Cil. Setan apaan siang-siang? Dan aneh tadi, entah itu dimensi mimpi atau gimana, posisi saya ngebuka itu kan saya nggak nutup lagi karena ditampakin sosok itu kepalanya gini. Pas ada pada depan, jadi jaraknya segini nih. Deket banget, jadi kaget kan, korengan gitu, ngelupas dagingnya. Itu pas saya bangun, pas si Acil marah gitu, itu keadaan jendela itu masih nutup. Oh berarti nggak kebuka? Nggak kebuka. Dan saya di situ ya bingung. Perasaan tadi saya ngebuka dan ada sosok ini. Yang saya buka lagi ada Acil, itu nggak ada sosoknya. Setelah kejadian itu ya mulai mikir, terlalu capek kali, suges gitu. Akhirnya ngebentuk semua ini. Setelah gitu ada apa namanya kayak berita kabar bahwa ada badai ini nanti di perairan ini. Di perairan yang kita lagi operasi. Saya inget banget 3 hari sebelum tahun baru. Entah itu tanggal 28 atau 27 ya kurang tahu. Intinya 3 hari sebelum tahun baru itu kapal kita mutusin buat ke pulau. Itu aja kita terlambat sehari. Dari kabar yang harusnya kemarin kita udah nyampe pulau, hari ini kita baru jalan. Jadi tabrakin ombaknya 5 meter. Oh pas badai? Pas badai, jadi udah pada terbang tuh peralatan di dapur kan. Saya nyampe di pulau, udah tuh di situ mulai, ya kan kita kerja karena 6 hari doang kan, belum pada akrab, belum pada kenal. Di pulau mulai ngobrol sama yang lain. Mulai dari Palembang, si Indri, sama ya si Dewa tadi, si Fani, Kebo, Daniel, segala macam banyak lah di situ. Kita lagi pada santai-santai sambil bikin kopi, duduk di depan, tapi sama pulau nggak terlalu jauh gitu loh. Cuma kita nggak turun ke pulau. Oh nggak turun ya. Itu ada ratusan kapal, jadi kayak pasar malam lah kalau malam. Kita lagi di situ ngobrol. Ya biasa cerita pengalaman dia sebelumnya kerja di mana gitu. Di jam 9 malam itu kan saya klop nih, ada satu teman lah, malah sama Fajar saya nggak terlalu akrab, kayak masing-masing gitu. Ada namanya si Andika nih, orang Palembang. Saya sama Andika, kalau yang lain kan pada main judi nih di atas, namanya di kapal pelaut juga kan, ada yang bawa minuman juga di atas. Saya mutusin buat menikmati gitu loh. Kita di pulau, kita baru pernah sekali ini berlayar, jadi kayak menikmati. Ada si Palembang dari depan, dia kan tidur di depan. Dia datang, kita habis makan itu sebenarnya maghrib. Kita makan, cuma di jam 9 dia ngajakin makan lagi. Dia nanya, posisi saya lagi ngopi nih, ini kan di batas kapal. Saya kalau ini namanya golak lah gitu. Kita lagi duduk, rokok, Palembang nanya, "Enggak, kamu lapar enggak?" Ya lapar sih, kan posisi kena angin, terus malam kan lapar terus. Lapar sih, yuk makan yuk. Makan apaan? Kalau mie enggak deh. Jangan mie lah. Terus mau makan apaan? Emang ada nasinya? Coba buka, dibuka tuh. Ada, tinggal nasi doang, nggak ada apa-apa lagi kan. Kalau buat makan mie saya enggak bang, males. Dia nanya, kamu bisa bikin nasi goreng? Bisa, emang ada bumbunya? Bumbunya itu di kapten semua.
Jadi diumpetin gitu loh. Dia kok pelit banget sih jadi kapten. Yaudah bang, gue yang masak, lu yang minta, berani nggak? Oke, dia jalan nih pak ke depan, naik kamar kapten. Dimarah-marahin saya dengar. Yang saya dengar itu kita baru 1 minggu di sini, kita perjalanan masih panjang, jangan ngabis-ngabisin kayak gini. Tapi tetap bawa, jadi cuma berapa siung gitu doang. Saya masak kan, nggak jadi itu 3 porsi, saya lagi masak posisinya. Si Dewa itu dari depan ke belakang, entah dia emang mau mencium bau nasi goreng ini, apa mau kencing, saya nggak tahu kan. Dia langsung ke belakang, langsung marah-marah, aneh banget gitu marah-marah tiba-tiba kayak, lu bego lagi ngapain lu? Kan posisi saya lagi megang kayak gini kan, lagi masak nasi goreng pak, emang kenapa? Nggak boleh bego di sini. Dengan nada dia keras kan, saya juga kepancing gitu loh ya, kita sama-sama cowok kan, lu ngomong keras gue juga bisa. Nggak boleh gimana? Nggak boleh ini Kalimantan, nggak boleh masak nasi goreng. Ini kalau kapten tahu kamu bisa dimarahin. Maksudnya gimana sih pak? Udah lu nggak bakal paham, di sini tuh nggak boleh. Ya dengan ada dia keras ya saya akhirnya kepancing juga. Saya ngomong Kalimantan lu doang kali yang nggak boleh. Kan ini bukan di Kalimantan lu. Itu saya bilang kayak gitu pak. Udah 2 argumen lah. Habis 2 argumen dia ke depan lagi. Saya ngelanjutin masak. Saya makan. Pajar turun dari atas. Lagi nggak masak apa nggak? Nasi goreng. Dia cuma aduh kayak gitu doang. Dan saya belum tahu. Si Palembang ngomong ke saya gini, udah biasa itu mbak, dia pengen kali sama kita gitu, pengen makan. Pikiran kita juga sama, mungkin nasi tinggal segini lu minta kan pengen. Dan ternyata dari kejadian ini dampaknya bakal fatal banget lah ke depannya. Memang di daerah itu memang tidak boleh makan nasi goreng atau gimana mas? Katanya sih mitosnya gitu, bahkan sampai ya bukan rahasia umum lagi ya, nasi goreng terus ikan asin itu nggak boleh. Nggak boleh. Di pulau itu atau? Seluruh Kalimantan, selama itu perairan dekat Kalimantan kita nggak boleh. Oh di perairannya, berarti kalau di Kalimantannya di daratnya boleh? Kalau siang, kalau malam nggak boleh katanya. Saya katanya sih denger menurut si Dewa kan dia asli sana pribumi. Saya lagi situ, udah nih kita makan, udah Jar makan aja. Mitos ya mitos, percaya nggak percaya masing-masing individu aja udah. Udah lanjut kita makan, lagi makan kelar yang ya saya masih duduk di situ terus tuh Pak. Jadi kayak sempat ada pikiran nggak bisa gaul sama orang-orang kayak gini lah, jorok banget segala macam, mandi aja enggak gitu loh. Kadang ya ada pikiran kayak gitu. Saya walaupun kita kerjanya kayak gini ya minimal mandi lah kayak gitu. Dia enggak, pada ya kotor jorok-jorok parah lah. Nyampe kayak mengasingkan diri saya juga. Selagi ngerokok, ngopi, ini orang kok udah sepi. Saya nengok di HP kan, udah jam 1:30 nih. Di depan udah nggak ada orang ngobrol. Bang Ian sama Fani itu nggak keluar, di atas juga udah sepi karena pusatnya di atas kan pada judi segala macam. Saya nengok di atas udah pada sepi. Saya ngabisin rokok ini dulu lah baru tidur, niatnya gitu. Kapten turun dari kamar nih ke belakang, kan saya munggungin kayak gini, ditepok di sininya. Jangan ngelamun di sini, banyak yang hilang. Digituin sama kapten. Oh iya Cap, nanti Cap ngabisin rokok baru naik. Ya tidur jangan melek sendirian gitu. Saya masih santai, rokok, ngopi, baru nih jam 2-an saya mutusin buat, ya jam 2-an lebih lah saya mutusin buat ke atas. Kan saya tidur di atas nih, yang di dekat jendela itu loh, walaupun udah nggak di dekat jendela, Acil yang saya singkirin karena kemarin kejadian itu. Rada takut gitu akhirnya, si Acil lu deket jendela, gue di sini dah. Akhirnya udah saya ke atas, saya itu tidur mungkin baru 20 menitan deh. Saya tidur 20 menitan, tiba-tiba itu setelah tidur 20 menit, saya kebangun. Tapi bukan di kapal. Jadi kayak di hutan-hutan pinus gitu. Jadi bener-bener kayak di tengah hutan. Tapi dengan pikiran sadar, bukan mimpi. Oh itu nggak mimpi? Nggak mimpi. Saya mikir, kalau cerita di Kalimantan itu serem ya? Serem banget. Ya langsung kesini nih. Ya? Sosoknya langsung inilah. Saya di hutan itu, saya diem nih Pak. Saya diem sambil bengong gitu kan, bingung. Lah ini di mana? Posisi saya kan tidur di kapal dan itu sadar, bener-bener sadar kalau saya tadi di kapal. Saya diri aja gini. Ini di mana sih? Tiba-tiba ada perempuan dari belakang, mungkin jarak 4-5 meter, manggil saya, Mas. Saya masih bingung kan nengok kan, apaan sih? Ketiga kalinya dia nyamperin, megang tangan saya.
kamu ngapain mas di sini mas? Itu ngomongin perempuan ya. Ya saya belum pernah lihat di dunia nyata itu secantik itulah. Oh cantik. Cantik banget. Ya, saya juga nggak tahu mbak, ini di mana. Saya ngomong kayak gitu tuh bang. Dia bilang, yaudah masnya ikut aja yuk. Saya jalan, ngikutin. Jadi saya tuh nggak bisa ngomong lagi setelah itu. Cuma ngikutin. Ikutin aja. Saya masuk ke dalam hutan, ketemu gapura pakai bambu. Ada gapura tuh pakai bambu. Pagernya itu bambu juga segini nih tingginya nih. Sebelah kanan itu ada batu hitam gede, cuma melayang. Itu nggak nempel ke tanah, melayang. Dan saya udah nggak bisa nanya. Di situ saya udah nggak bisa nanya, kayak ngikutin dia aja. Tapi nggak kaget, nggak heran ngeliat. Ya kayak, lah kok kayak gini? Ini apaan sih? Kayak gitu doang dalam hati gitu loh. Ntar setiap lagi kayak gitu, dia kayak tahu batin saya gitu. Udah mas, gak usah dipikirin. Oh selalu tiap kali memikirkan apa langsung ditanggapi gitu. Langsung kayak pakai batin aja gitu ngobrolnya. Dia tuh ngoles, masih inget banget saya. Dia ngoles tuh kayak gini ke batu itu. Ditempelin ke jidat saya. Ya mas, saya ikutin dia. Di sebelah kiri tuh ada rumah panggung. Dan banyak banget suara, cuma mulutnya tuh diem. Kayak ada interaksi, cuma bibirnya itu diem. Berarti banyak orang di situ? Banyak orang, tapi kalau kita lihat kayak bukan zaman-zaman sekarang. Kayak zaman dulu banget gitu loh. Pakaiannya? Pakai kemben, pakai kayak ada topi caping yang bapak-bapak anak kecil pada lari-larian. Kayak di desa banget, tapi bukan di zaman sekarang. Itu udah. Rumahnya aja mungkin ya kisaran 9 rumah atau 10 rumah deh. Itu jaraknya lumayan dari rumah satu ke satu agak lumayan. Saya jalan ngikutin kayak jalan makadam gitu, batu-batuan jalan. Ngikutin agak ke sebelah kanan tuh, entah itu berapa menit saya ngikutin dia ke sebelah kanan rumah dia nih. Modelnya rumah panggung. Jadi modelnya itu panjang, pintunya di tengah. Oke. Dia seginilah mungkin tingginya. Seginian. Ya mas, saya naik ngikutin dia. Duduk dulu mas. Saya duduk deh. Saya duduk di meja, kursinya juga panjang. Mejanya juga panjang. Saya duduk kayak gini. Ini di mana ya? Ntar lagi ada suara itu. Udah mas, jangan dipikirin. Ya mungkin karena dari diri sendiri saya juga kayak bosen di kapal. Ini kalau ada darat juga saya pengen lari. Saya pernah sebelum kejadian itu kan saya pikirannya kayak gitu. Udah mulai bosen gitu. Udah mas, jangan dipikirin. Setiap saya mau mikir, setiap pikiran saya ngomong kayak gitu, ntar ditepi sama dia. Langsung ditanggepin gitu. Saya lagi santai-santai, duduk-duduk sambil bingung ini di mana sih? Perasaan tadi di kapal kok bisa di sini? Masih kayak gitu. Tiba-tiba ada sosok bapak-bapak naik, tek bawa jala, yang buat ikan kayak gini loh. Dia jalan, taruh di belakang pintu, ngelepas topi, dia duduk di depan saya. Di meja di depan saya. Masnya orang mana? Saya orang Jawa pak. Oh, ikut kapal toh? Jadi dia kayak bisa bahasa Jawa juga gitu. Iya saya ikut kapal. Ini di mana sih mas? Ya kalau masnya seneng ikut kapal ya ikut bapak aja. Nggak usah gitu kan, kalau bapak kan kita berangkatnya menjelang petang, terbaliknya menjelang terang gitu. Itu lumayan, sehari 300.000. Jadi kayak saya ngobrol sama orang pak. Iya. Tapi nggak ada suara. Lewat batinnya yang ngobrol. Enggak, kalau ini ada suara. Oh, kalau ini ada bapaknya suara. ada suara. Iya. Saya ngobrol situ, iya pak. Enak nyaman di sini, enakan daripada ikut kapal-kapal gitu kan, itu banyak kejadian kapal terbalik. Apalagi posisinya lagi badai-badai kayak gini bahaya mas. Jadi dia apa ya, kayak dia menjelaskan dengan yang saya bosen bete gitu. Jadi dia bisa masuknya pas. Kayak saya nggak suka ini, dia bisa ngejelasin gitu kayak nggak suka. Iya emang kayak gitu. Di situ saya mikir, iya ya, sempet ada kepikiran, iya enakan di sini, cuma nggak ngucap. Dalam arti kayak, iya kayaknya enak di sini gitu. Cuma belum memang nggak ngobrol sama dia kan. Posisi setelah lagi ngobrol tiba-tiba saya kebangun di kapal lagi. Gara-gara kaki si Acil ini kena perut saya. Yang saya bilang tadi tidurnya kita kan beda. Jadi kaget. Itu bener kaki langsung ke sini tuh kaget. Jadi langsung ngebangunin saya dari alam bawah sadar tadi. Jebret, saya tampol. Lu yang bener Cil tidurnya Cil. Goblok lu. Saya ngelamun, merenung aja. Bengong kan. Saya belum cerita ke siapa-siapa itu di hari pertama. Di malam keduanya sama. Dan rentang waktunya di jam 2 lagi.
Saya tidur dilanjutin lagi. Jadi kayak film aja gitu, part 2 ada. Saya pikirnya, dah kok di sini lagi setiap saya tidur. Itu bedanya kalau saya posisinya di dalam di mimpi pertama, entah itu mimpi atau gimana ya. Itu di hari kedua saya di depan pintu dia. Jadi bukan di depan pintu ya, di depan tangga yang mau masuk ke pintu. Saya duduk di sini, itu perempuan itu ngebuka. Mas kenapa pulang nggak pamit? Kan saya lagi bikin kopi. Saya bengong di situ. Tapi kayak ada ya mungkin dari kakek saya kan atau leluhur tuh kayak ngomong, jangan naik. Udah sini aja kayak gitu loh, kayak ada bisikan. Kayak mendengar bisikan ya. Iya. Udah di sini aja, kayak apapun yang terjadi tuh kamu jangan ke sana. Udah duduk aja atau berdiri di depan tangga ini. Saya berdiri aja. Dia ngomong saya nggak nyautin. Bapak kemarin nanyain loh, masnya kemana gitu. Kok pulang nggak pamit? Dan alhamdulillahnya lagi dibangunin lagi karena kapal kita punya rombongan nih. Barter-barteran sayur lah gitu. Kan dia mau balik. Kita kan baru berangkat, ya barter lah, kita minta ikan, dia minta sayuran gitu. Dibangunin lagi, kan semua ABK harus bangun. Di situ mulai awal kejadian saya, pikirannya udah di pulau itu terus. Siangnya saya coba ngebuka omongan nih sama si Dewa, karena dia orang Kalimantan asli kan. Saya nanya di situ, Wak, di Kalimantan ini ceweknya cantik-cantik ya, Wak? Iseng, pertanyaan iseng. Dia cantik-cantik, no di depan pulau kita ini. Itu ceweknya cantik-cantik, tapi kalau di pulau ini pulau kosong, nggak ada siapa-siapa. Itu namanya Pulau Buang. Kalau di sana wah cantik-cantik, dan kalau kamu dapat orang Kalimantan terus kamu nyakitin, maaf ya bang, anu lu tuh ntar di atas pintu. Di atas pintu? Iya, barang kita gitu, tuh taruh di atas pintu kalau kita nyakitin. Wah masa sih wah? Saya masih kayak gitu, bercanda-bercandaan. Ngobrol-ngobrol, malamnya baru kejadian. Saya tiba-tiba ya hilang kesadaran. Hari ketiga berarti besok malamnya itu mau tahun baru. Saya lagi duduk santai, pikiran saya udah kacau. Menurut teman-teman yang lain tuh saya udah mengasingkan diri gitu loh, menyendiri. Sama Fajar udah nggak ngobrol, sama Palembang yang tadi udah kayak udah mengasingkan gitu loh. Tapi di pikiran saya ya itu tadi, dengan argumen saya udah nggak mau temenan sama dia, jorok-jorok gitu. Bukan karena diam, karena saya udah nggak sadar, bukan. Lebih ke nggak nyaman ya. Nggak nyaman gitu. Cuma pikiran ke pulau itu mulai timbul, ada rasa pengen. Sempat ke bawah, jadi kayak ya enak banget hidup di pulau itu, nyaman gitu daripada di sini. Tiba-tiba di jam 3:30 subuh saya mutusin loncat ke laut. Saya mutusin loncat ke laut dengan harapan saya harus ke pulau itu. Berenang. Jadi ada bisikan, udah kamu kesini aja. Kamu kesini aja. Dan saya bingung kesitunya naik apa. Masa ya nih kapal mau saya bawa, kan nggak mungkin. Pikiran gitu, udah kamu kesini aja. Selalu itu, kamu kesini aja. Udah ya mungkin nggak kuat juga, akhirnya saya terjun 3:30. Dalam itu mas laut? Dalam banget. Jauh dari bibir pantai? Pikiran saya tadinya ini deket nih, nggak saya renang mungkin 1 jam bisa nih. Ternyata enggak. Saya selama dari situ terjun 3:30 nyampe jam 7:30 itu di situ-situ aja. Bahkan saya lebih jauh dari kapal saya. Ke pulau nggak mungkin, ke kapal saya udah nggak mungkin. Berarti di tengah laut itu mas? Ya bukan di tengah laut, pertemuan muara sama air laut. Saya terjun situ 1 jam itu saya mulai sadar ketiban air laut gitu loh. Saya mulai sadar situ, kok di sini kan saya juga pakai pelampung cuma yang buat kepala doang gitu. Kok saya di sini sih? Ini di mana lagi? Saya mikir kayak gitu. Ini apa yang dilakuin saya di sini nih di air? Anehnya gitu. Padahal sebelum saya terjun, saya pikiran pengen ke situ. Giran udah sadar gitu langsung mikirnya, kok di sini sih? Ya. Baru ya dibilang sempat putus asa. Bahkan saya sempat ngomong, ya kalau emang mau meninggal aja. Cuma yang saya pengen tuh jasad saya ditemuin. Setelah udah pasrah, ya namanya kita berenang dari 3:30 subuh ya. Jam 7:30 itu ya namanya ABK kan pada tidur karena kan nggak kerja kalau di pulau. Ya mungkin kayak Tuhan masih baik. Tiba-tiba kapal saya yang saya bilang kan telat 1 hari, jadi paling ujung. Tiba-tiba ada kapal lagi di situ, manggil Mas, jarak jauh. Mungkin lihat saya ya ngapung gitu, terus pelampungnya kan nyala gitu kena matahari. Dia manggil Mas, 2 orang. Mas, saya panggil, saya udah nggak bisa jawab, ngomong aja udah nggak bisa, saking udah capek, udah nggak ada tenaga gitu, tangan udah keriput semua kan.
Dilemparin tali, saya ditolong sama kapal itu, duduk, suruh ganti baju, kasih teh sama rokok. Ditanya, saya nggak ngomong sama sekali, Pak. Saya nggak bisa ngomong. Pengen ngomong cuma nggak bisa. Kayak kenapa bisa terjun itu nggak bisa. Saya diem. Kapten dari kapal yang nolongin saya ngabarin lewat radio. Ini ABK siapa yang hilang? Akhirnya jam 8-an itu kapal saya mepet buat jemput gitu. Akhirnya saya di situ lagi. Dan pas di kapal saya sendiri saya ditanya sama kapten. Makanya kalau di Kalimantan jangan bengong. Berarti hal kayak gitu sudah biasa ya? Itu banyak setiap bulan, setiap tahun itu banyak banget kejadian kayak gitu. Dan banyak juga yang meninggal. Meninggal, hilang, kapal terbakar, kapal hilang, sama ABK-ABK-nya itu banyak banget di situ. Cuma pikiran kapten mungkin ya itu tadi, karena saya bengong, padahal enggak. Karena saya, ya setelah ntar di akhir cerita ya, setelah kayak gitu saya udah mulai nggak tidur di atas. Mas Ian sama Fani nyuruh ambil kamu tasnya, udah tidur sini aja. Jadi 3 orang itu dalam satu ruangan yang sempit. Karena dia pengen melindungin saya juga kan. Biar jangan coba-coba loncat lagi gitu. Itu tahun baru, udahlah kejadian itu mulai dilupain sambil cerita-cerita. Iya mas, saya tuh dibawa perempuan. Saya cerita sama Mas Ian. Ya emang di sini nih kapal udah nggak beres, nih kapal baru nih. Ini pasti ada yang jadi korban. Karena Mang Ian juga kan udah lama di laut kan. Hidupannya di laut itu udah bukan setahun 2 tahun, udah puluhan tahun. Dia tahu. Kamu percaya nggak? Ini bakal ada yang jadi korban. Kapal ini bakal bawa korban. Oh berarti sudah diprediksi? Udah diprediksi sama Bang Ian. Cuma saya nggak percaya kan. Di situ kita udah tahun baru ngobrol-ngobrol jam 2 tanggal 2 Januari mutusin buat ke tengah lagi. Karena udah nggak ada badai nih, kita operasi lagi. Kita mancing. Ya suara perempuan-perempuan yang itu lagi dari kapal udah biasa. Dan bukan saya doang gitu. Banyak yang lihat. Cuma itu mungkin bagi pelaut itu udah biasa lah, yang punyanya kapalnya. Dari situ saya kerja itu mungkin 5 hari di tanggal 7-an lah, 5 hari setelah dari pulau kan. Posisi setengah 4 subuh, hujan lagi gede badai, cuma nggak se-ekstrim kemarin. Kan kita yang junior ya, kalau mancing lawannya yang senior kan kalah saing nih. Akhirnya kita inisiatif hujan, senior pada tidur. Saya inisiatif buat mancing. Itu saya dijorokin. Sama? Nggak ada sosoknya. Itu saya lagi ngelempar cumi nih. Itu tangan, bener-bener tangan ngedorong. Saya jatuh. Bahkan bekasnya nyampe daging saya ketinggalan di. Jadi kan posisi saya jatuh kan ke bawah nih, pakai jas hujan kan berat. Saya ke dalam sampai di bawah kapal. Ya saya ya ada basic bisa berenang juga kan. Saya coba ke atas gini. Oh berarti sampai kecebur laut? Sampai kejebur ke laut. Itu kalau naik sendiri nggak mungkin, nggak bisa. Karena kan jarak laut itu segini nih. Iya. Kita di sini nggak bakal bisa lah. Susah. Saya jatuh. Saya coba yakin lah dengan kemampuan saya bisa berenang kan. Saya coba gini. Kan berat banget pakai jas hujan. Ombak lagi gede. Terus posisinya ya itu tadi. Saya naik ke atas. Saya naik ke atas. Itu udah teriak-teriak itu nggak ada orang. Karena kan pada tidur yang senior. Ada lubang pembuangan air nih dari kapal kan biasanya ada keluar air. Saya megang itu banyak karang-karang tajam. Tapi mau nggak mau saya harus pegang. Kalau sampai saya lepas, udah hilang. Karena arusnya itu deras banget. Saya pegang sambil nalas sakit, sambil ditolongin sama si Indri. Dia kebetulan lagi mau bikin mie tuh. Tolongin. Di situ saya sempat, wah nggak bener nih kayaknya nih. Itu dorongan orang. Kalau kita kena angin nggak mungkin ini. Dan saya ngerasa itu tangan. Oh jadi di punggung itu kerasa kayak. Jadi bagian sini nih, di gini. Di situ udah mulai kena mental. Jujur itu kena mental. Kayak, kok segini banget sih dampaknya. Itu belum tahu kalau saya melanggar mitos tadi nasi goreng. Saya di situ bingung, sempat ngomong kan sama Pade tuh. Pade kan agak bisa juga. Saya ngomong ke si Pade bahwa saya pengen balik aja ke Jakarta. Ntar masalah bon kemarin nih yang 4 juta saya ganti. Coba dibantuin, akhirnya ya kalau kamu bisa ngomong jujur, saya bantuin ke kaptennya. Baru setelah itu ya saya kejadian itu kan pagi nih, kan tadi setengah 4 subuh kan. Jam setengah 6 waktunya kita pada makan, masak makan. Jam 7 saya dianterin Pade buat ketemu sama kapten. Bahwa saya pengen pulang, itu nggak bisa. Saya ngomong saya mau pulang aja ke Jakarta, ntar bonnya saya ganti. Itu nggak bisa.
emang ini kapal kamu apa? Kita itu udah di Kalimantan. Akhirnya saya ngomong jujur, kalau saya masak nasi goreng. Dan kejadian kemarin saya sempat masuk ke dimensi lain lah gitu. Wah, dimarahin lah, dibacotin habis-habisan. Goblok gini segala macam. Mau nggak mau akhirnya karena ini udah mau mengancam saya juga kan. Akhirnya kapal ini mutusin buat ke pulau tersebut lagi. Untuk Melakukan ritual. oke. Setelah saya ngomong-ngomong sempat dimarahin sama kapten, Sol, jam 10-an kapal kita ninggalin nih. Buat ke pulau itu, ninggalin tempat kita nyari cumi kan. Kita datang ke pulau tersebut. Nih gara-gara kamu sih ini segala macam. Cuma kalau ABK yang lain kan senang, wah bisa nganggur lagi nih. Ini sering-sering kayak gitu aja enggak gitu. Saya mental udah kena, udah kayak anjir beneran enggak sih? Bahkan saya hampir mau mati loh. Dijorokin kayak gitu. Setelah itu jam 9 malam, kapten, kita dipanggil semua kapten nih, ABK keluar. Ini jam 9 malam, jangan sampai ada yang keluar. Apapun alasannya itu nggak boleh keluar. Kalau mau kencing, mau berak sekarang. Ini jam 9 malam, intinya udah pada dalam. Ya kayak ada masuk semua, saya tidur sama Sian. Kan jam 9 kita udah nggak boleh keluar. Kita di kamar semua, benar-benar dikurung. Posisi lagi duduk, itu kapten itu ngadep ke pulau, berdiri. Saya kan lihat di celah-celah kayak gini nih, kan namanya papan-papan kan ada celahnya kan. Saya lihat sama Bang Ian. Lihat, dia ngobrol ke pulau tersebut dan ada jawaban tapi nggak ada orangnya. Berarti suaranya cukup Suaranya keras. ada perempuan. Tapi kita nggak bisa denger suaranya gitu loh. Oh, ya nggak tahu ngobrol Artinya apa. iya gitu, tapi suaranya perempuan kayak suara angin gitu. Udah, Masian, tidur. Kita tidur kan, paksain tidur biasa. Setelah ritual itu kita ke kapal lagi, kayak ke tengah laut lagi. Setelah ke tengah laut ya udah bukan ngancam ke saya. Ternyata banyak yang kejadian-kejadian juga, bahkan Mas Ian. Oh, berarti semuanya, hampir semua. Hampir semuanya. Setelah kita dari pulau tersebut kan sepi nih, beda kalau yang ada badai kan. Kan kita datang buat ritual. Jadi sepi, kita ke tengah lagi buat operasi. Itu siang-siang ya mungkin 2 minggu setelahnya atau 3 minggu ya. Itu Mas Ian itu kan siang-siang itu keluar. Keluar harus ngelewatin kaki saya kan. Dia keluar ngebuka jendela. Dia keluar, itu udah nggak balik-balik lagi. Saya pikirannya, ini orang lagi ngejahit pancing apa ya? Niat saya mau nemenin, bikin kopi nemenin dia. Kebetulan saya nggak bisa tidur kan. Saya cari ke depan, habis ke depan nggak ada orang, ke belakang nggak ada. Bikiran saya mau kencing, itu Mas Ian di bawah, udah jatuh di bawah. Jatuh ke bawah dan dia pegangan lubang yang seperti saya, tapi ini di sebelah kiri, dia pegangan. Di laut itu, Mas? Di laut, udah di laut. Siang-siang. Itu kalau dia nggak pegangan udah hilang. Karena kan ABK pada tidur. Itu, Mas, kenapa Mas? Tolong nggak, tolong. Saya manggilin si Fani kan, adanya dia. Saya bangunin, ayo Wan, buruan, Mas Ian jatuh. Kita ngambil tali tambang ini, garda. Saya lemparin, saya angkat, dia ngomong. Dia ada yang nyenggol, posisi dia lagi kencing berdiri, dia kesenggol bahunya. Oh, bukan didorong berarti? Jadi punggung dia tuh kayak kesenggol bagian ini. Kesenggol gini jatuh. Dia ngomong tolong-tolongan, harusnya kita nggak ada, mungkin 1 meter dari saya, dari kamar, harusnya saya denger dong. Itu nggak denger saya. Dia ngomong tolong-tolongan itu kenceng banget katanya. Tapi saya nggak denger sama sekali, kan saya masih hidup gitu, belum tidur. Nggak denger Mas, sumpah Mas. Saya ngomong tolong-tolongan itu dari tadi. Ya mungkin dia di air itu 15 menitan. Saya pikirnya sampean itu ya ngejahit pancing gitu. Ternyata jatuh ya, iya. Itu kan mulai dari situ mulai timbul asumsi-asumsi semakin menguatkan bahwa ini bakal dapat korban ini kapal. Setelah kejadian itu ya kita mulai udah baca-baca lah sebisa-bisanya, jangan sompral apa segala macam. Saya udah mulai kayak gitulah, mulai hilang kesongongan lah di situ. Setelah gitu ada siang-siang pada kejadian itu KKM kan. KKM itu apa? Kepala kamar mesin. Dia tidur di ayunan. Di Palka 2, nomor 2 nih. Kita lagi ngobrol, entah itu kejadiannya kapan. Intinya setelah kejadian dari Mas Ian, dia tuh lari ke belakang. Lari-lari. Kenapa, Fer? Dia lagi tidur tuh dicekek. Jadi nyekeknya bukan dari depan, jadi dari belakang. Dari belakang. Dia dicekek, kirain bercanda dari temennya. Enggak, dia lama. Dia tolong-tolongan juga, nggak ada yang dengar. Dia nyangkanya kita kan di situ ada kokinya, ada saya, Fani sama Bang Ian. Kirain kita di antara kita tuh ada yang bercanda, dia nyekek. Ya ngapain nyekek?
sumpah demi Allah saya dicekek tadi. Itu siang-siang bang, jam 1-an apa jam 2 itu. Dari situ udah mulai, wah bahaya nih. Setiap kita mau nebar jaring, ntar ada suara perempuan, akhirnya nggak jadi. Jadi kayak ada gangguan kayak gitu loh. Jadi akhirnya kita nggak sama sekali nggak nebar jaring. Ya rugi dong kapalnya. Ya, enggak, itu hasil gede banget. Dari pancingan kita tuh targetnya cuma 5 ton, itu dapat 8,5 ton tanpa ngejaring. Oke, udah over ya. Iya, dari setelah itu kan mulai nih, wah, pengen cepat-cepat balik lah. Saya kan kenalan juga sama ya itu si almarhum Martinus kan. Kenalan sama dia, asik lah orangnya lah, kalau bercanda-bercanda asik. Kita mungkin mau finish itu kisaran 10 hari lagi. Kan kita pas di posisi rumah Cumi tuh. Jadi kita kalau naro pancing nih langsung dimakan bang. Jadi seru aja gitu, cepet. Lagi seru-serunya kan kita harusnya kontraknya udah habis 4 bulan doang. Itu kan ditambahin 10 hari. Karena kita di posisi ini Cumi banyak gitu loh. Oh, lagi banyak. Setelah kejadian itu udah ngejahit. Besok ini nggak ngejahitin, antara besok aja. Ya udah, kita lagi pada ngejahit. Besoknya itu ya mancing seperti biasa. Si almarhum ini setelah makan itu dia, kalau nggak salah dia bikin segar sari, masukin ke kayak tempat minuman dia kan, satu orang satu tuh. Dia pengen minum es gitu loh. Kalau kita pengen minum es kan kita harus bikin dulu, kita taruh di freezer. Dia juga sama, dia bikin, dia taruh di freezer, rencana dia ntar siang-siang diambil buat ngejahit pancing gitu. Kita lagi tidur semua, ya menurut dia sendiri kan penjelasannya dari si almarhum ini. Kita lagi pada tidur, sorenya ya saya dengar kalau dia habis jatuh tadi siang. Ada yang lihat si Pade kan tidur di kamar beras nih sama Dewa. Kirain dibecandain, ternyata dia jatuh beneran. Sleo dia mancing setelah kesleo di siang itu, malamnya masih bisa mancing. Kenapa Tin? Saya jatuh kepleset pas mau kan dia bahasanya timur gitu kan. Kenapa bisa jatuh? Ya saya nginjak tali. Oh udahlah, kita nggak mikir kejauhan kan, udah mancing kerja. Besokannya mulai. Jadi kalau nggak salah dia kaki kanan deh. Kan kalau logikanya kalau kesleo kaki kanan ya harusnya kaki kanan doang yang bengkak. Yang bengkak ya. Itu enggak. Setelah dia malamnya mancing, bahkan dia nggak sempat kelar mancing, jam 1 malam itu dia minta istirahat karena badannya panas dingin. Itu pas siang-siang kita kelar mancing, habis makan, saya naik ke atas tuh buat ngambil pancing juga kan. Dia tuh bengkaknya gede. Jadi itu kaki 2. Oh, dari sini dulu nih. Hari pertama itu dari sini. Di atas pergalangan. Itu gede kayak kaki gajah gitu loh. Saya bilang ke dia kan, "Datin, lu yang kesleo mana sih Tin? Ini kaki kanan saya enggak. Kok bisa kedua-duanya?" Saya tidak tahu. Tapi bengkaknya itu seperti bengkak kesleo atau bukan? Lebih gede dari kesleo. Kayak kaki gajah. Segini mungkin diameter. Itu segini nih. Oke. Kan kaget. Lah kok bisa? Akhirnya coba minta balsem. Ntar ya saya mintain balsem ya. Balsemin lagi. Biru gitu atau? Kayak merah mau pecah gitu loh. Kan aneh banget. Setelah minta balsemin, dia saya mancing lagi hari kedua itu semakin naik. Jadi bengkaknya itu jalan. Iya. Sampai ke 3 hari kita mau finish, itu udah nyampe sini nih. Sampai dada? Sampai dada. Pas di bawah bagian dada ini di sini. Berarti dia selama sakit itu dia nggak bisa kemana-mana? Nggak bisa. Makan aja enggak. Kamar mandi juga enggak bisa ngapa-ngapain, udah jatuh. Terus untuk dia kebutuhan kayak dia pipis atau buang air besar? Selama itu dia nggak buang air besar, nggak pipis. Karena nggak makan, nggak minum ya. Oh dia nggak makan nggak minum? Nggak bisa. Buat nelen itu susah katanya. Setelah ngomongin, dah kok kayak gini parah banget. Akhirnya saya manggil Pade kan. Pade, yuk ke atas dong, si Martin udah parah banget. Kaptennya juga ngeliatin. Makanya mandi itu kena biri-biri, kata si kaptennya gitu. Setelah Pade ngobrol, kita ngobrol. Coba Tin kamu jelasin, kenapa kamu bisa kayak gini? Saya siang-siang itu ngambil air es. Saya turun ke freezer, saya naik lagi. Saya nginjek gardan yang di sebelah kiri. Di kejadian yang KKM dicekek sama perempuan itu. Dia nginjek, dia jatuh. Bahkan ya gelasnya sempat jatuh juga jauh kan. Setelah Pak Ade jelasin, itu bukan tali Martin, itu kaki. Jadi menurut Pak Ade yang inian katanya dia tuh perempuan lagi nyender di kayu gitu, kakinya tuh kayak gini diinjek sama si Martin.
kepleset jadi kayak potek gini lah, kayak engkelnya kena. Kayak engkel gitu. Engkel gitu. Setelah ngobrol-ngobrol dia nggak percaya bahwa emang argumen si Martin ya bener juga, itu tali. Cuma kan dipandang dari ini itu bukan tali. Kalau tali nggak bakal segini, itu nyampe sini bang. Bahkan dia tuh udah nggak bisa ngomong banyak itu sudah gitu-gitu kan. Pada ngejauh juga sama dia karena ya keadaannya gitu kan. Kasian banget tuh Tin. Kita kan mau bentar lagi mau balik Tin, kuat-kuatin aja. Aduh udah gak kuat banget. Ya ingat banget tuh kejadiannya. Ya itu tadi 3 hari malamnya kan. Saya mancing. Lagi mancing, setelah nyimpen cumi saya naik ke atas lagi. Buat ngambil ya benang segala macam lah peralatan saya mancing. Setelah ngambil, dia manggil saya, "Angga. Sini Angga." "Kenapa Tin?" "Ambilin tas." Saya bawa kan tas dia. "Buat apaan?" "Ini tulis nomor telepon." Dia sempat ngasih nomor telepon. Nomor telepon keluarganya. Iya, buat ngubungin kalau saya nggak ada umur, kamu teleponin ya tolong. Lu kalau ngomong yang bener Tin, jangan kayak gitu bego. Kita bentar lagi balik nih. Katanya mau main ke Bogor. Saya bilang gitu tuh bang. Nggak kuat gimana? Saya ngambil lagi kan, adalah kayak kitab sucinya agama dia. Dia sempat bercandain kayak, kamu orang Jawa apa orang Pemalang, orang Jawa apa orang Merauke gitu. Kok bapakku kudus gitu, bercanda-bercanda. Dia sempat ketawa, cuma sambil kayak bangsat lu masih kayak gitu-gitu lah bang. Ini biar dia semangat hidupnya ada lagi. Dia udah enggak, udah mentalnya udah kena. Tapi dia nggak cerita lebih banyak soal apa yang dia alami saat itu. Ya dia mungkin nggak percaya tentang kayak gituan ya. Yang dia alami ya dengan argumen dia tadi, saya nginjek tali. Setelah kejadian kayak gitu, saya turun, baru 3 tangga. 2 jatuh bang. Jadi kan posisi dia tidur kan dia pakai ember cat nih. Itu jatuh. Dia jatuh dari tempat tidur. Jatuh dari ember juga gini yang buat ganjel. Udah lewat di situ. Meninggal. Setelah meninggal saya panggil yang lain buat naik ke atas. Bingung kan, dia non muslim kan, kita bingung juga caranya gimana. Udah bawa. Yang bawa tuh Dewa, Acil sama Daniel kalau nggak salah dibawa. Almarhum taruh di palka yang nomor 2. Kita bingung kan, nggak ada kain kafan, nggak ada sarung. Akhirnya ya mau nggak mau pakai plastik cumi itu tuh dibungkusin gitu. Jadi ya maaf ya, mungkin kayak kita ngirim barang gitu lah pakai jente gitu-gitu dibungkus plastik. Saya ambil mikir, udah sol jangkar kita naikin, kita jalan lagi, perjalanan balik nih, sambil di jalan ya mikir, lu kasian banget sih Tin, nasib lu kayak gini-gini. Jadi kita cuma bisa ngeliatin doang bang jenazahnya gitu. Wah bingung banget sih pas itu kejadian. Kalau ada di tempat itu ya, saya sempat sedih juga. Cuma karena ya udah kuatin ya udahlah, kasihan. Kita perjalanan 2 hari sebelum nyampe, kan tadinya nih kapal mau ke Muara Angke nih buat lelang. Kita udah dicegat dulu sama kepolisian sama tentara gitu, angkatan laut. Digiring ke Muara Baru nih. Ternyata di Muara Baru udah ada mobil patroli polisi yang kayak Satpol PP gitu yang duduknya punggung-punggungan sama ambulan. Jenazahnya dikeluarin dari visor, ya udah beku gitu bang. Jadi campur sama cumi, udah keras gitu. Taruh di ambulan, kita digiring, nggak tahu ke Polsek apa Polres yang di Muara Baru itu, kurang tahu sih. Saya naik semua di situ sama bawa identitas kan. Saya ke Polsek ditanyain, kita diinterogasi satu-satu. Ya takutnya ada penganiayaan atau segala macam. Ternyata dari segi ininya emang nggak ada, ini yang sakit. Ya setelah kayak gitu kita nggak ada kepentingan lagi ya BK dipulangin semua gitu loh. Setelah dipulangin ya urusan itunya kapten sama pengurus, entah ini ke depannya. Cuma yang saya dengar sih katanya itu KTP manipulasi, bukan alamat asli gitu loh. Oh berarti dia lewat calo mas? Iya masuk lewat calo. Kan dia bertiga nih, dia, Dewa sama si Acil. Tapi bertiga itu nggak kenal sebelumnya? Jadi dia pernah ikut kapal sebelumnya lewat calo juga bang. Jadi kenal di calo gitu loh, satu mes gitu, bukan satu daerah. Kan Acil orang Jakarta, Dewa orang Kalimantan, dan si almarhum ini kan orang Flores. Itu aja sih bang. Setelah kita keluar dari kantor ya saya mutusin buat balik ke Jawa. Tapi dari teman-teman ABK gitu kan, tidak ada yang pernah menanyakan ke kapten soal asal usul kapal itu atau apa gitu? Ya bukan, kadang
kita juga nanya juga nggak bakal dapat jawabannya bang, makanya akhirnya nggak ditanyain. Nggak Tanya di kapal baru juga. Terus tadi kan ada temen yang bilang wah ini bakal ada korban gitu. Iya. Nah, pernah nggak sih tanya-tanya sama temen itu, kok dia tahu-tahu bisa ngomong seperti itu dan itu jadi kenyataan gitu itu? Entah ini cuma omongan bualan atau gimana, saya nggak tahu ya. Intinya dia bilang ini kapal baru, ini pasti harus ada tumbal. Harus ada tumbal. Tapi dia nggak cerita lebih lanjut soal kenapa dia. Oh, oke. Cuma kayak ya kayak gini deh, kayak kita beli apa-apa baru kan, kalau di Jawa dulu kalau beli motor harus dimandiin Iya. kembang. Ya kayak gitu doang sih bang sebenarnya. Kayak ini kapal baru dan harus yang sepadan gitu tumbal, entah itu apa segala macam kan masing-masing. Nah, terus yang dari temen Kalimantan tadi mas, yang dia tahu soal pantangan nasi goreng itu, dia pernah nggak sih cerita sama Mas Angga soal sosok yang di pulau itu tuh siapa gitu? Sosok yang nyamperin saya itu sosok perempuan situ, jin penunggu situ. Pernah tanya-tanya nggak cerita soal cerita rakyat mungkin atau apa soal? Kalau seluk beluknya saya kurang paham. Intinya dia bilang cuma ya itu emang penunggu situ. Iya. Yang sering bukan makannya, yang sering ngilangin orang-orang gitu loh. Katanya gitu. Hantu Banyu apa nggak tahu saya. Hantu Banyu ya. Tapi itu memang cerita turun temurun di daerah situ mas. Iya. Dan udah banyak banget kejadian sih itu. Banyak yang hilang juga. Itu udah bukan rahasia umum lagi. Berarti semua juga udah tahu. Iya. Terus kenapa nggak boleh makan selain nasi goreng gitu, ada Ikan asin. Ya cuma dua itu Itu doang sih yang saya tahu. Tapi nggak pernah ngulik cerita soal sosok di Nggak saya pernah ya. Belum paham banget sih soalnya. Oke. Ini ceritanya menarik banget Mas Angga, dan Mas Angga masih punya banyak cerita lagi ya. Teman Kelana, Mas Angga masih punya banyak cerita lagi, tapi kita lanjut di cerita berikutnya ya, di part berikutnya. Untuk cerita bersama Mas Angga, kita akan menghabiskan banyak waktu untuk malam ini. So, ikuti terus video selanjutnya. Tetap bersama Kelanara dan tetap bersama podcast Bau Tanah bersama saya Ceto.